Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Syukur Sumber Cinta. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama dengan penuh sukacita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Sebagaimana yang diwartakan melalui Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Di situ kita akan menangkap sesuatu yang sangat luar biasa. Dikisahkan setelah Santa Perawan Maria atau Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, dan pada saat itu juga malaikat Gabriel memberitahu Maria bahwa saudarinya Elizabeth tengah hamil tua, ya, di usianya yang ke-6 bulan. Maria secara spontan dia kemudian berkemas-kemas dan bergegas untuk pergi menuju rumah Elizabeth. Ya. Menurut para ahli, ya, jarak antara rumah Maria dan Elizabeth ini tidak main-main jauhnya, ya, 100 kilo, ya, 100 kilo, dan tentu pada waktu itu belum ada transportasi seperti bus, kereta api, apalagi pesawat, ya. Jadi paling mungkin, ya, karena Bunda Maria ini bukan orang kaya, paling nyaman itu adalah naik keledai, ya, karena Bunda Maria ini bukan orang kaya, ya. Kalau orang kaya biasanya naik kuda, tetapi Bunda Maria ini adalah dari keluarga yang sederhana, ya, jadi paling nyaman itu naik keledai, dan kemungkinan besar dia berjalan kaki, ya. Bayangkan jarak yang begitu jauh, ya, 100 kilo, ya. Dan itu dilakukan oleh Maria, ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya, karena Maria sendiri dia sedang dalam kondisi lemah, ya. Maria sendiri sedang dalam kondisi mengandung, ya, atau hamil, mengandung Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia sendiri sebenarnya kondisi badannya juga semakin melemah, ya, karena kehamilannya. Tetapi toh dia tetap berniat untuk datang ke rumah Elizabeth dan membantu dan menolong dia untuk mempersiapkan kelahiran anaknya, ya, yang secara tradisional dipercaya sebagai Santo Yohanes Pembaptis, ya. Tentu kita bertanya-tanya, apa yang membuat Maria ini begitu terdorong, ya, begitu bersemangat, begitu termotivasi untuk menolong saudarinya yang sedang mengandung, padahal dia sendiri juga sedang mengandung, ya. Jadi istilahnya orang lemah membantu orang lemah, ya. Apa yang memotivasi dia? Kiranya tidak lain adalah rasa syukur yang berkobar-kobar, ya, rasa syukur yang sangat mendalam akan kasih Tuhan. Di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56, di situ kita bisa menemukan yang kalau para biarawan-biarawati itu menamakannya Kidung Maria, ya, Kidung Maria yang selalu didoakan setiap ibadat sore, ya. Dan Kidung Maria ini adalah ungkapan syukur Maria, ya, ungkapan sukacita Maria, ungkapan syukur Maria karena Allah boleh melibatkan dia di dalam karya keselamatan melalui anak yang dia kandung, melalui juru selamat yang dia kandung. Di dalam seruannya ini Maria berseru, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang
segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dari seruannya ini kita bisa merasakan ungkapan syukur, ya, ekspresi syukur yang luar biasa, yang begitu besar dari hati Maria. Syukur karena ia boleh dilibatkan di dalam karya keselamatan Allah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya sama dengan Bunda Maria, kita semua sebagai pengikut Kristus, kita semua juga mendapatkan undangan dari Tuhan, undangan untuk boleh terlibat dalam karya keselamatan yang tidak pernah berakhir, ya. Nah, mungkin kita pernah berpikir, ya, mungkin kita pernah menganggap yang namanya karya keselamatan itu ya berhenti ketika Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, dipaku di kayu salib, lalu bangkit dari kematian. Nah, karya keselamatan selesai. Padahal tidak, ya. Karya keselamatan itu terus berlangsung sampai hari ini, ya. Tidak akan pernah berhenti, ya. Mungkin berhentinya nanti pada waktu hari kiamat, ya, atau hari terakhir. Dan kita semua diundang oleh Tuhan, oleh Allah untuk terlibat di dalam karya keselamatan itu. Maka marilah kita bersikap seperti Bunda Maria, kita bersyukur, kita syukuri undangan Tuhan ini, bahwa kita diajak untuk terlibat dalam karya keselamatan. Dan mari kita juga meneladani tindakan Bunda Maria, ya. Kita meneladani sikap Bunda Maria, di mana dia seorang yang lemah, ya, yang sedang mengandung, yang kondisi tubuhnya tidak fit, tetapi toh masih mau memberikan perhatian kepada sesamanya yang menderita. Maka mari kita syukuri undangan Tuhan yang mengundang kita untuk terlibat dalam karya keselamatannya, dengan juga berani berbagi berkat, berbagi kasih kepada sesama, khususnya sesama kita yang menderita, khususnya sesama kita yang sedang berkesusahan. Semoga kita mampu mensyukuri kasih Tuhan dan kita semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk berbuat baik kepada semua orang seperti Bunda Maria. Selamat merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elizabeth. Tuhan memberkati.